Kalau saya lihat dari apa namanya ya, cara Pak SBY dan Pak Prabowo mengatur koalisinya ini, menurut saya lebih berkelas ya. Lebih berkelas karena dimulai dengan identifikasi masalah yang sangat padat dan komprehensif ya. Menurut saya pertemuan semalam itu lebih punya wibawa daripada yang lain gitu, karena ini ada aura pengetahuan terhadap masalah yang kuat gitu. Kita tahu Pak SBY kan presiden 2 periode, jadi kalau dia mengidentifikasi masalah itu bukan main-main. Itu adalah kalimat yang keluar dari orang berpengalaman ya, 10 tahun memimpin Indonesia dan beberapa tahun jadi menteri gitu. Jadi pasti kuat sekali itu efeknya. Nah, saya kira itu akan berpengaruh besar kepada koalisinya Pak Jokowi. Saya agak yakin dari 6 itu akan banyak yang pindah gitu. Faktanya bahwa di level Pak Jokowi sendiri masih terpecah soal wakil, dan itulah yang memungkinkan koalisinya bisa berubah. Ya, beberapa partai bisa-bisa pindah dari Pak Jokowi. So pada konflik menginginkan wakil di antara PDIP yang menginginkan kadernya, kemudian Golkar juga menginginkan kadernya, PKB menginginkan kadernya, dan Nasdem Nasdem, Hanura dan P3 yang punya calon non partai gitu atau non kader gitu. Jadi ini peluang pecahnya masih dalam sekali gitu. Jadi saya kira pertemuan semalam itu sangat monumental, artinya saya bilang berkelas gitu ya, dan itu bisa merubah banyak sekali peta gitu. Termasuk memberikan ancaman bahwa emang porsi Demokrat bergabung kan ketika 2014 kan Demokrat abstain, tapi kali ini jika masuk ke Gerindra Ya ini mengisyaratkan bahwa Pak SBY mengambil inisiatif. Pak SBY akan berperan banyak dalam pembentukan koalisi, dan saya kira itu positif karena ini waktunya bagi Pak SBY untuk mengambil tindakan, mengingat beliau tidak mungkin diam, dia terlalu berpengalaman terhadap memimpin pemerintahan, dia terlalu berpengalaman mengelola negara, dan tentunya dia juga berpengalaman mengelola partai gitu. apa Pak Jokowi bisa tumbang nanti kira-kira? Kalau pemilu terus terang saya punya feeling kuat sekali bahwa Pak Jokowi nggak mungkin menang. Ya, berat menurut saya Pak Jokowi itu karena arus anti Jokowi ini saya baru landing dari kampung saya. Itu betul-betul itu saya ngundang istilahnya haters gitu ya, kalau bisa ada yang pendukung pemerintah gitu, sama sekali nggak ada. Jadi ada mix, ada fakta yang ditutupi oleh pencitraan yang berlebihan, dan semua proyek atau pencitraan yang dilakukan oleh pemerintah itu nyaris nggak ada hubungannya dengan kehidupan rakyat yang paling bawah. Itu sebabnya kemudian di satu sisi di tingkat bawah pemerintah gagal mengadres tumbuhnya energi dari demographic bonus itu ya. Kelebihan angkatan muda ini kan gagal ditangkap oleh Pak Jokowi dan gagal punya address gitu kepada mereka gitu, gagal dilayani lah kira-kira gitu, sehingga bisa dibilang tenaga-tenaga inti dari sejarah kita ini, anak-anak muda itu tidak tersentuh incumbent, maka Pak Jokowi itu gampang sekali dikalahkan. Tapi bergabungnya Demokrat ini apa lebih memudahkan mengalahkan Jokowi nggak kira-kira? Pastilah. Pasti. Ya, pastilah. Ya, sebenarnya saya terus terang tidak ada dalam pikiran saya itu Pak Jokowi menang. Terlalu bahan bakunya di bawah. Ya, jadi itu yang saya bilang kan. Ini bukan soal elitnya, tetapi di bawah itu sudah ada bibit-bibit kuat tidak mau lagi Pak Jokowi. Itu survei menunjukkan demikian. Gitu loh. Artinya gini, hanya kalau kita elit-elit
yang oposisi terhadap Jokowi ini betul-betul tidak punya inisiatif lah, ya Pak Jokowi itu bisa menang. Tapi kalau dengan sedikit, ya apalagi tadi malam itu, wah itu udah KO itu, bablas Selesai itu. Pak Jokowi Ya, ya. selesai itu, ya. Insyaallah. Bah, soal lain bang, keinginan yang Pak JK itu yang soal pengen uji materi undang-undang pemilu. Saya setuju ya, Pak JK jangan dipaksa lagi. Pak JK sebaiknya diperankan mengambil peran negarawan seperti Pak Habibie. Ya, apapun kan masih banyak yang harus dikerjakan. Pak JK itu dipaksa karena Jokowi bingung mau nyari siapa. Karena kalau orang lain pasti susah disepakati. Kalau Pak JK kan tinggal disepakati. Jadi inisiatif mendorong Pak JK itu saya percaya, seperti kata Pak JK itu yang berkepentingan adalah Pak Jokowi. Pak Jokowi bingung, ya kan? Mau ngambil calonnya PDIP, Golkar marah, mau ngambil Golkar, PDIP marah, PKB bisa marah, partai lain bisa marah. Akhirnya yang paling aman dipilih Pak Jokowi tanpa konflik dari peserta koalisinya hanya Pak JK. Akhirnya Pak JK dipaksa lah maju. Nah, menurut saya itu tidak baik ya bagi tradisi kita, ya bagi demokrasi kita gitu. Maksudnya nggak buka peluang kepada bibit-bibit muda bang. Bukan cuma soal itu, tapi niat majunya ini kan untuk mengamankan Pak Jokowi, mengamankan koalisi. Kalau bukan Pak JK pasti pecahnya, gitu. Itu yang mungkin, itu yang membuat ini jadi kelihatan dipaksa gitu. Dan saya menyarankan Pak JK jangan mau lagi dipakai lah, ya kan? Pak JK lebih baik mengambil peran, ya kan? Bahkan saya tahu Pak JK ini kan juga sebenarnya melihat Pak Jokowi ini nggak maksimal. Di tangan Pak JK sekarang gimana coba? BUMN pada amburadul, ya kan? Hutang BUMN terbesar sepanjang sejarah. Hutang kita juga besar. Kemiskinan direkayasa supaya turun, tapi faktanya adalah terjadi pendalaman kemiskinan dan kerawanan kemiskinan yang luar biasa. Saya baru mendapat kabar dari Ambon, dari Maluku Utara, Maluku Tenggara, ya, Maluku Selatan atau apa itu tadi, ada 4 orang meninggal karena kelaparan. Ada orang mati kelaparan di zaman Pak Jokowi, ya kan? Di Maluku lagi pulaunya kecil gitu, ya kan? Bagaimana lagi dengan yang di Papua, dengan yang di Kalimantan, yang banyak suku-suku pedalaman yang kita tidak kenal gitu loh. Jadi tingkat kesejahteraan umum kita ini ambruk, ya. Makanya ini insya Allah sebentar lagi saya launching bukunya biar kita fair gitu mendiskusikannya gitu. Itu yang saya bilang, itu yang menandakan Pak Jokowi ini bukan negarawan, dia politisi, blok-blok gitu loh. Kenapa? Ini kan mau pilpres, dia bikin aturan padahal dia mau bertanding, gitu loh. Tidak etis Pak Jokowi membuat aturan untuk memudahkan dia bertanding, tidak etis. Ya, kalau dia bikin aturan untuk pilpres yang akan datang, saya bisa mengerti. Karena konstelasinya kan tidak dia pakai sekarang. Dan pemilu yang akan datang kan dia udah nggak maju lagi. Tapi kalau dia pakai, ini kan sama dengan wasit yang ikut nendang bola. Ya kan? Ini nggak bagus dong, saya kira gitu. Ya saya nggak mau spesifik, tapi yang jelas itu tidak etis buat Pak Jokowi melakukan itu. Pasti orang akan menuduh macam-macam. Pasti orang akan menuduh ini untuk menjegal, pastilah. Ya, kalau menurut saya sih daripada Pak Jokowi dituduh macam-macam, sebaiknya nggak usah lah dibuat itu. Ya sekarang gitu. Nanti kalau mau teken untuk 2024, ya, jangan sekarang gitu. Saya nggak ngerti ya penasehatnya Pak Jokowi itu kok bodoh-bodoh amat ya, kok kayak ginian ini kan merugikan ini. Tapi memang susah nyari orang pintar sih kali ya. Gimana sih? Ngawur gitu loh ya. Oke. Masih ya.